Kemudian dulu Kementerian Agama juga mengelola secara all in zakat. Sekarang sudah menjadi Basnas. Sama juga dengan wakaf, dulu juga di dalam Kementerian Agama, sekarang menjadi BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kita dulu juga punya Litbang, ya Litbang Kementerian Agama, sekarang ini masuk ke BRIN. Ya, tidak lagi di dalam payung Kementerian Agama. Nah, terakhir ini haji, ya umrah, tadinya di dalam rangkulan Kementerian Agama, sekarang ini menjadi badan tersendiri, diurus oleh badan itu setingkat dengan menteri. Nah, kemudian selanjutnya jaminan produk halal itu juga sepenuhnya dalam Kementerian Agama selama ini, sekarang menjadi badan tersendiri yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang setingkat dengan menteri. Nah, sekarang dunia pendidikan yang diurus Kementerian Agama itu juga masih terbagi dua, sudah terbagi dua ya. Ya, urusan pendidikan umumnya, ya disiplin ilmu umum ya seperti program studi umum itu dibawa koordinasi Kemendikbud dan Ristek ya Pak. Jadi yang di Kementerian Agama itu adalah kebimasan, bimas Islam, bimas Kristen, bimas Katolik, bimas Hindu, Buddha, dan Konghucu, ditambah dengan pondok pesantren. Jadi hanya itu. Jadi ini semakin langsing. Dengan demikian Kementerian Agama itu bisa melakukan manuver-manuver yang lebih, insya Allah bisa lebih profesional, tidak terlalu gemuk seperti dahulu ya. Nah, karena sudah terkurangi bebannya dengan adanya kemandirian dari lembaga-lembaga yang memang menurut hemat saya memang perlu dikonsentrasikan pengurusannya, tidak di dalam satu umbrella dan di situ semuanya akan diurus. Seperti haji ya, itu energi yang dikeluarkan untuk mengurus haji di Kementerian Agama itu mungkin sekitar 50%, padahal banyak tugas lain di Kementerian Agama itu. Dengan terpisahnya haji dan umrah nanti ke depan, maka haji akan diurus secara profesional. Lebih fokus dan iya, Kementerian Agama pun juga dengan bimas-bimasnya itu pun juga bisa diurus secara profesional. Jadi ini saya kira kita harus melihat dari sisi positifnya, mungkin juga bisa dilihat dari aspek-aspek yang lain ya kan. Tetapi poin yang saya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena Kementerian Agama ini adalah sebuah Kementerian Agama yang sangat tua ya, sejak awal kementerian ini. Dan itu organisasinya itu menggurita sampai ke tingkat kecamatan dengan adanya KUA ya kan. Ya, satu-satunya kementerian yang mungkin seperti Kementerian Agama ini. Kita punya Kanwil Kementerian Agama di setiap provinsi, kita punya kantor Kandepak ya di setiap kabupaten dan kota madya, sampai ke tingkat kecamatan ada KUA. Ya. Jadi gurita Kementerian Agama itu betul-betul sampai ke masyarakat pelapis bawah ya. Dan itu semuanya tanggung jawab kami. Dan perlu juga saya sampaikan ya bahwa program Kementerian Agama itu oleh Bapak Presiden itu mendapatkan sangat banyak ya. Mungkin waktu kami diwawancarai kemarin itu, mungkin teman-teman yang lain ada yang 3 menit, ada 5 menit. Saya sampai hampir 1 jam ya. Wow. Karena kami diskusi bahwa beliau juga minta penjelasan kira-kira nanti obsesinya ke depan seperti apa ya. Saya sampaikan bahwa ada nilai jual tersendiri yang belum pernah terjual ke luar negeri, potensi Indonesia ini. Apa itu Pak Nasar? Saya bilang, kita salah satu negara yang paling besar, paling plural, tetapi juga adalah paling stabil dari segi politiknya, insya Allah juga dengan segala catatannya juga perekonomiannya, dibanding dengan misalnya negara-negara lain termasuk negara Islam. Nah, kita adalah umat Islam dulu terbesar, sekarang nomor 2 setelah Pakistan ya. Dan ini belum pernah dipromosikan, padahal kita ini adalah kontributor paling bagus untuk diperkenalkan, yang paling stabil dari sudut pandang pola hidup beragamanya yang sangat toleransi ya kan. Dan banyak sekali kami terima tokoh-tokoh atau pemimpin negara dari luar datang ingin mendapatkan pelajaran bagaimana menciptakan suatu organisasi besar negara Indonesia ini, umat beragamanya begitu banyak dan
kulturnya begitu rumit, ramai, dan juga luas, wilayahnya begitu banyak, bahkan pulau-pulaunya juga begitu banyak, tapi kok bisa kompak. Dan itu Ya, merupakan potensi potensi yang harusnya kita dukung, Iya. kita dorong. Nanti kita akan libatkan Pak Slamet Ginting dan juga Gus Sastro. Ada mungkin catatan dari kemarin pembekalan di Magelang. Sesaat lagi kita harus kembali. Bisa jeda berikut ini hanya di Catatan Demokrasi.